Selamat sore, saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesulitan ini akibat pandemi COVID-19, tapi Tuhan masih mengurniakan kepada kita kerinduan untuk datang mengikuti SBM. Nah, ini merupakan satu karunia bagi kita karena orang lain tidak bisa datang. Orang lain tidak bisa bersama-sama seperti kita karena mungkin mereka tidak ada kerinduan atau mungkin tidak ada kesempatan. Tapi kita kedua-duanya kita miliki. Nah, kita bersyukur. Nah, di dalam ibadah pembukaan ini, saya mengajak saudara-saudara kalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini karena Engkau masih memungkinkan untuk kami sekalian boleh ada bersama-sama, boleh bergabung dalam satu persekutuan sekalipun hanya melalui virtual ini. Kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus yang akan mengurniakan bagi kami hikmat dan juga kebijaksanaan ya Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh menangkap setiap pesan-pesan yang disampaikan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si iblis, roh-roh jahat di udara, dan segala manifestasi dalam bentuk apapun yang mencoba-coba untuk mengganggu pikiran kami, mengalihkan konsentrasi dan perhatian kami berdoa menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu hanya kuasa Roh Allah yang sekiranya mengurapi pikiran dan hati kami, sehingga benar-benar kami hanya fokus, konsentrasi pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, tentunya setiap orang, setiap kelompok, setiap komunitas, setiap organisasi membutuhkan pemimpin. Nah, pemimpin seperti apa yang kita harapkan dalam organisasi kita? Ya, apakah sekedar pemimpin karena dia memiliki kemampuan untuk berbicara, karena dia memiliki skill untuk memimpin, karena dia memiliki pengetahuan? Tetapi pemimpin yang kita harapkan tentu adalah pemimpin yang visioner. Nah, kenapa pemimpin visioner? Nah, karena pemimpin visioner saya membagi dalam dua bagian. Ya, bagaimana itu pemimpin visioner? Jadi pemimpin visioner secara umum dan juga secara khusus. Nah, mengapa saya katakan secara umum? Nah, secara umum artinya bahwa di dalam pandangan atau perspektif umum, orang, organisasi, agama juga mungkin memiliki hal yang sama. Bahwa pemimpin visioner itu adalah pemimpin yang berpikir atau memiliki pikiran tentang bagaimana supaya organisasi ke depan di dalam mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin 30 tahun ke depan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya. Tetapi kalau pemimpin visioner yang saya maksudkan secara khusus itu berbeda. Jadi pemimpin visioner khusus ini artinya pemimpin yang betul-betul dia berpikir tentang sesuatu yang bukan hanya sekedar 10, 20 ataupun 30 tahun. Tetapi dia jangka panjang, bahkan berpikir tentang kekekalan. Bagaimana memenuhi amanat agung Yesus Kristus. Nah, inilah yang saya maksudkan pemimpin yang visioner, yang khusus. Nah, jadi saudara-saudara, nah kenapa
perlu ada seorang pemimpin yang visioner, ya. Jadi pemimpin visioner itu sangat dibutuhkan bagi kerajaan Allah. Nah, mengapa? Karena kerajaan Allah membutuhkan pemimpin yang betul-betul berpikir tentang bagaimana supaya orang-orang yang dia sedang pimpin untuk mengerti apa yang dikerjakan dan juga untuk melakukan apa yang sedang dikerjakan di dalam dunia kekekalan. Bukan hanya berpikir sekarang, tetapi berpikir tentang dunia kekekalan. Supaya amanat agung Yesus itu dapat terpenuhi. Nah, bagaimana memikirkan tentang memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan di dalam pemimpin yang visioner. Nah, pemimpin yang visioner, dia tidak mencari pujian dari pengikutnya dengan cara mengeksploitasi kreativitas yang dimiliki, ya. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin sekuler, pemimpin-pemimpin yang lain, ya mungkin mereka hanya sekedar memanfaatkan, yang sekedar mungkin memeras orang-orang yang sedang dia pimpin untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi keuntungan secara pribadi, ya. Tetapi kalau pemimpin yang visioner, itu adalah pemimpin yang betul-betul dia memberdayakan orang-orang yang dipimpin untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu amanat agung itu. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, itulah pemimpin visioner yang kita harapkan. Nah, sekarang apa yang menjadi fokus pemimpin visioner? Jadi pemimpin visioner, dia tidak dipengaruhi oleh berbagai agenda yang tidak berhubungan dengan panggilan utamanya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Inilah poin yang pertama di dalam bacaan kita tadi, ya. Jadi menjadikan semua bangsa murid Kristus, bukan murid lembaga, bukan murid organisasi, bukan murid kita, tetapi murid Kristus. Jadi pemimpin visioner yang berpikir tentang murid Kristus, maka dia fokus tentang bagaimana supaya orang yang sedang dia pimpin untuk mengerjakan sesuatu yang berpusat pada Kristus. Karena apa? Karena inilah murid Kristus, ya. Jadi pemimpin yang berpikir tentang murid Kristus, dia tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Karena apa? Dia selalu fokus menggerakkan orang lain, bahkan dia menggerakkan pemimpin-pemimpin yang lain untuk melakukan apa yang menjadi agenda Kristus, yaitu semua bangsa menjadi murid Kristus, ya. Jadi di Unima kita membutuhkan pemimpin yang visioner. Untuk apa? Menjadikan kampus Unima untuk menjadi murid Kristus, bukan murid BPMK, tetapi murid Kristus. Jadi BPMK itu hanya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Untuk melakukan apa? Melakukan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa supaya menjadi murid Kristus. Nah, jadi fokusnya menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, berdasarkan visi yang Tuhan sudah taruh di hatinya. Nah, fokus pemimpin yang visioner, dia benar-benar mengerti tentang apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Dia mengerti arah untuk dia melakukan. Nah, jadi saudara-saudara, oleh karena itu, mereka harus melakukan kegiatan bukan oleh karena digerakkan oleh visi manusia, oleh agenda manusia, tetapi digerakkan oleh agenda Allah, ya. Jadi bukan sekedar memenuhi program, tetapi mereka melakukan karena begitu jelas visi Allah di hatinya. Nah, itulah fokus seorang pemimpin yang visioner. Nah, sekarang kalau begitu, apa sebenarnya visi itu? Nah, kita selalu bicara pemimpin visioner. Kita selalu bicara visi, ya. Nah, jika demikian, menurut saudara apa itu visi? Ya. Banyak orang terlibat dalam organisasi, tapi dia tidak mengerti apa itu visi. Banyak orang bicara tentang visi, tapi dia sendiri tidak mengerti apa itu visi, ya. Jadi visi itu harus dimengerti. Sebab seseorang yang tidak mengerti tentang apa itu visi, nah bagaimana dia akan melakukan visi itu sendiri, ya. Nah, apa itu visi menurut saudara? Ya. Jadi visi kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut
vision, ya. Apa artinya vision? Artinya adalah melihat, ya. Jadi berarti kemampuan untuk melihat ke depan atau gambaran masa depan yang kita inginkan dan menurut kita seharusnya seperti itu. Nah, itulah visi. Jadi secara umum visi itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melihat gambaran masa depan tentang sebuah organisasi pelayanan yang dipimpinnya. Nah, jadi seorang pemimpin yang tidak mengerti tentang visi, nah bagaimana dia akan membawa organisasi itu? Nah, seorang pemimpin yang tidak mengerti tentang visi, nah bagaimana dia memimpin orang yang sedang dia pimpin? Ya, kan sulit. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus mengerti apa itu visi. Karena visi itu merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dia ke depan untuk melakukan apa dia tahu, ya. Tapi kalau dia sendiri tidak mengerti tentang visi, nah bagaimana dia akan membawa orang-orang yang sedang dia pimpin untuk menuju tentang sesuatu yang sedang dia lihat atau sedang dia inginkan. Nah, oleh karena itu visi penting untuk dimengerti. Pendeta Dr. John Maxwell dia mengatakan dalam hukum kepercayaan, seorang pemimpin harus menemukan impiannya atau visi baru pengikutnya. Tetapi pengikut menemukan pemimpin baru impiannya, ya. Berbeda, ya. Jadi John Maxwell menguraikan bahwa seorang pemimpin pertama itu harus dia menemukan visi. Artinya bagi seorang pemimpin visi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi visi itu harus lahir di hati seorang pemimpin, bukan pengikutnya. Tetapi bagi pengikut, yang pertama dia menemukan pemimpin. Jadi dia tidak peduli visinya seperti apa, tetapi dia menemukan pemimpin yang betul-betul dapat dipercaya. Baru dia menemukan impian atau visi. Nah, saudara-saudara, visi itu penting bagi seorang pemimpin yang visioner. Sebab melalui visi, ia mampu menggerakkan orang yang dipimpin untuk mengejar impiannya dengan semangat dan sikap optimis. Nah, tetapi visi yang jelas, mustahil seorang pemimpin bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak dalam satu tujuan jika dia tidak memiliki visi yang jelas. Nah, Dr. Martin Luther King Jr., ya, dia berdiri di tangga Lincoln Memorial, kemudian dia berbicara di depan 250 orang. Dan dia mengatakan, I have a dream. Ya. Nah, dia mengatakan dengan begitu optimis. Dia mengatakan begitu semangat. Saya punya mimpi, saya punya impian bahwa suatu saat Amerika itu akan menjadi satu. Tidak ada lagi kulit putih, tidak ada lagi kulit hitam. Dan dia bermimpi bahwa suatu saat Amerika itu akan dipimpin oleh orang yang berkulit hitam. Nah, apakah mimpinya itu terwujud dalam dirinya? Ya, tidak terwujud dalam dirinya. Nah, apakah terwujud dalam 10 tahun kemudian? Belum. Tetapi sekian puluh tahun setelah dia meninggal, Tuhan mewujudkan melalui Obama. Nah, saudara-saudara, nah inilah seorang pemimpin yang visioner. Dia bukan hanya sekadar berpikir tentang dirinya, bukan sekadar berpikir tentang beberapa tahun kemudian, tetapi puluhan tahun ke depan, bahkan pada kekalan. Nah, saudara-saudara, nah mari kita kembali melihat di dalam pembacaan kita tadi, dalam Matius 28 ayat 14-20. Nah, jadi ada beberapa kata yang saya sudah kasih warna di situ. Jadi yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Nah, dari bacaan ini sebenarnya, kata inilah yang menjadi kata utamanya. Kata ini yang menjadi perintah utamanya. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya. Ya. Jadi jadikan murid itu merupakan perintah utama. Sedangkan kata kerja lain itu merupakan perintah pendukung. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu participle tambah ing, itu menunjuk pada sesuatu yang terus berlangsung. Ya. Jadi walaupun mungkin fasih, tapi itu penting untuk mengerjakan tentang misi itu. Jadi bagaimana supaya
menjadikan murid, maka dia harus pergi, kemudian dia harus baptis, kemudian harus ajar sehingga menjadi murid. Nah, itulah jadikan murid. Nah, kemudian yang kedua, pergilah. Nah, ini kata bantu kedua, ya, yaitu pergilah. Jadi kata pergilah ini merupakan kata perintah untuk secara implisit menuntut ketaatan seseorang kepada yang sedang memberi perintah. Nah, salah satu tugas seorang pemimpin yaitu adalah memberi instruksi kepada orang yang sedang dia pimpin. Jadi kata kerja pergi menunjukkan bahwa seorang tidak hanya menunggu sampai orang akan datang, ya. Tetapi dia pergi berarti beranjak dari tempat menuju ke sebuah objek atau tindakan seseorang untuk mencari, ya. Jadi bukan untuk menunggu tapi mencari. Itulah tindak kata pergi. Nah, kemudian kata baptis. Nah, Pendeta Yakob Tomatala menjelaskan kata baptis itu adalah sebagai proses menggerakkan orang yang baru percaya ke dalam persekutuan, ya. Jadi dengan tindakan inisiatif pembaptisan itu merupakan sebuah kesaksian kepada dunia tentang keselamatan yang telah dialami oleh orang percaya yang dimaksud, ya. Jadi saudara-saudara, jadi baptis itu artinya membawa orang itu dalam satu persekutuan. Nah, si orang pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk datang dalam satu persekutuan. Karena untuk menjadi murid Kristus, maka dia harus memiliki persekutuan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya ajarlah, ya. Jadi kata ini merupakan kata perintah untuk mentransfer sesuatu yang berasal dari pikiran kepada orang dengan suatu tujuan tertentu. Jadi dalam Matius 28 ayat 18-20, kata ini merupakan kata perintah pasif. Namun demikian, kata ini juga memiliki peranan yang sangat besar untuk menggerakkan murid-murid Yesus untuk mengerjakan perintah memberitakan Injil. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menyertai kamu senantiasa. Nah, jadi pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-20 merupakan pernyataan seorang pemimpin sebagai mentor untuk bertanggung jawab kepada mereka yang sedang dipimpin untuk efektifnya sebuah kegiatan pelayanan, ya. Ini merupakan suatu janji bahwa dia akan menyertai. Ini merupakan suatu janji yang diberikan kepada orang-orang yang dipimpin untuk melakukan sesuatu bahwa Tuhan akan menyertai. Nah, selanjutnya sifat-sifat pemimpin yang visioner. Nah, seperti apa sifat pemimpin yang visioner? Jadi kepemimpinan dalam sebuah organisasi pelayanan memerlukan sosok pemimpin yang berjiwa visioner dan misioner. Tanpa sifat itu, mustahil organisasi pelayanan yang ia pimpin bisa mencapai tujuan pemenuhan amanat agung, ya. Nah, oleh karena itu, sifat-sifat pemimpin pertama adalah pemimpin sebagai misionaris, ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 bagian B, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, jadi pernyataan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang misionaris yang misioner, ya, atau seorang utusan yang mengutus, ya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan contoh, Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Dia bukan sekedar memberitakan Injil sendiri, tetapi dia juga harus menggerakkan murid-murid yang ada di bawah dia untuk melakukan hal yang sedang dia kerjakan, yaitu memberitakan Injil. Nah, itulah sifat pemimpin yang misioner. Nah, kemudian pemimpin sebagai pengajar. Jadi pemimpin sebagai visioner itu tidak cukup, tetapi dia harus menjadi seorang pengajar. Nah, kenapa? Kenapa pengajaran itu penting? Ya, jadi pengajaran itu merupakan salah satu
hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin, salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah menuntun orang yang dipimpinnya untuk dapat mengerjakan sesuatu yang secara efektif melalui pengajaran yang benar, ya. Nah, jadi dengan mengajar, seorang pemimpin dapat mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada mereka yang sedang dipimpin. Dengan demikian, fungsi pengajaran dalam lingkup pelayanan itu harus diperhatikan baik-baik oleh seorang pemimpin. Karena pengajaran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, banyak orang mungkin dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang harus dia kerjakan karena mungkin dia tidak tahu. Atau mungkin dia tahu tapi dia tidak mengerti dengan jelas tentang hal yang harus dia kerjakan. Oleh karena itu pengajaran atau doktrin itu sangat penting bagi seorang pemimpin yang harus diajarkan kepada orang-orang yang dia sedang pimpin. Sehingga orang-orang yang dia pimpin, dia mengerti dengan baik tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh pemimpinnya. Nah, kemudian sifat yang berikut adalah pemimpin sebagai mentor. Jadi sebagai pengajar juga tidak cukup, harus menjadi mentor. Jadi pemimpin sebagai mentor itu sangat dibutuhkan. Nah, efektifnya sebuah pengajaran itu sangat ditentukan dari bimbingan seorang pemimpin kepada mereka yang sedang dipimpinnya. Pengaruh mentor bagi orang yang sedang dimentoring itu sangat kuat, ya. Jadi seorang pemimpin bertanggung jawab atas karakter orang yang sedang dipimpinnya. Karena tugas pemimpin itu adalah juga menjadi sebagai seorang pembimbing. Nah, oleh karena itu mentor itu sesuatu yang sangat penting. Nah, John Maxwell mengatakan tidak ada orang yang menjadi pemimpin hebat jika ingin melakukan segalanya sendirian atau meraih semua pujian karena telah melakukannya. Jadi pernyataan ini sesuai dengan John Maxwell, ini mau menunjukkan bahwa pentingnya mau melibatkan orang lain untuk mengerjakan apa yang dia sedang kerjakan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan, wah ini saya powerful, saya tidak memerlukan orang lain, tidak membutuhkan orang lain, saya bisa melakukan sendiri. Tidak. Tapi dia harus memerlukan orang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi impiannya sehingga itu bisa terwujud. Nah, kemudian yang terakhir, pemimpin sebagai multiplikator. Jadi seorang pemimpin yang visioner itu harus memiliki kemampuan untuk dapat membimbing orang yang dipimpinnya. Tetapi juga selain itu dapat mengerjakan apa yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, jadi hal itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain yang sedang dipimpin untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, itulah pemimpin sebagai seorang multiplikator, ya. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, nah bagaimana Paulus memberikan satu contoh di situ. Dia katakan, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, orang lain dapat dipercaya. Dan kemudian yang juga cakap mengajar orang lain. Ini menceritakan tentang 3 generasi yang dilakukan, ya. Jadi seorang pemimpin yang memotivasi diri itu sangat diharapkan. Sebab kalau seorang pemimpin yang tidak mampu untuk memultiplikasikan dirinya ketika dia mati, maka visinya juga akan mati, ya. Tetapi ketika dia mampu untuk melahirkan sekurang-kurangnya menjadi seperti dia, atau harapan kita harus melebihi dari kita sebagai pemimpin, maka visi itu tidak akan mungkin mati. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu untuk memultiplikasi dirinya sehingga dia betul-betul dapat melahirkan orang-orang yang sedang dia pimpin sekurang-kurangnya menjadi seperti dia atau diharapkan akan melampaui pemimpin. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa seorang pemimpin yang visioner, yang pertama dia harus mengerti apa itu visi itu sendiri. Ya, kemudian dia harus melihat tentang sesuatu yang jauh ke depan. Karena pemimpin visioner, dia mampu untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itulah pemimpin visioner. Jadi pemimpin visioner tidak sekedar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan sebuah organisasi pelayanan yang dipimpinnya, melainkan menunjukkan keteladanan yang nyata sehingga orang-orang yang dipimpin bisa melihat langsung apa yang sedang dilakukan oleh pemimpinnya.
Nah, selain itu, pemimpin juga harus mampu untuk memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan apa yang menjadi visi Allah dalam pelayanan di organisasinya. Sehingga benar-benar apa yang menjadi kerinduan Allah itu bisa tercapai melalui pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itulah sebenarnya seorang pemimpin yang visioner. Jadi seorang pemimpin yang visioner itu selalu berpikir tentang bagaimana supaya misi amanat agung itu dapat terjadi secara berkesinambungan. Ya, nah oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kalau pemimpin tidak mampu untuk melahirkan pemimpin yang lain, maka dia akan membunuh visi yang ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi seorang pemimpin yang visioner, dia harus sungguh-sungguh memikirkan tentang sesuatu yang jauh ke depan supaya amanat agung itu bisa tercapai. Nah, inilah sebenarnya pemimpin visioner yang kita harapkan di dalam pelayanan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, nah demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara. Sekiranya ini juga akan menolong saudara, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan pengertian bagi saudara, sehingga saudara menjadi pemimpin-pemimpin yang visioner untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh kembali diingatkan bahwa pentingnya menjadi pemimpin yang visioner untuk mengerjakan apa yang menjadi amanat-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan tolong, kiranya Roh yang Kudus yang akan menuntun, Roh yang Kudus akan menyertai kami sekalian, secara khusus bagi para mahasiswa-mahasiswa sebagai generasi calon pemimpin-pemimpin ke depan. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka agar benar-benar menjadi pemimpin yang visioner, yang betul-betul Tuhan memikirkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar ke depan untuk dia kerjakan sebagai seorang pemimpin, tapi juga untuk dia menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar dia untuk melakukan hal yang sama seperti dia sedang lakukan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kelanjutan akan kegiatan student Bible meeting ini ke dalam tangan-Mu. Juga para peserta, Tuhan kiranya terus berikan kepada mereka kesetiaan untuk terus mengikuti akan kegiatan ini. Para pembicara, Tuhan juga terus memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, kuasa dalam berkata-kata, sehingga mereka dapat menyampaikan dengan baik. Bahkan juga semua peralatan yang digunakan, sarana yang digunakan, baik laptop, HP, jaringan, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin.